Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Azizah, Stambuk 083 2018 0087, kelas C1 Ekonomi Kelembagaan. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan sejarah pemikiran ekonomi kelembagaan. Adapun yang pertama yaitu sejarah pemikiran ekonomi kaum klasik. Ekonomi kaum klasik secara umum dianggap sebagai aliran modern pertama dalam sejarah pemikiran ekonomi. Adapun pemikir pada kaum klasik yaitu yang pertama ada Adam Smith. Adam Smith mengemukakan dua teori, yaitu teori Tuhan, yaitu yakin keseimbangan pasar terbentuk secara natural dengan adanya pertemuan antara permintaan dan penawaran, dan mengesampingkan peran pemerintah. Smith berpendapat bahwa pembagian kerja sangat berpengaruh pada peningkatan produktivitas. Yang kedua ada teori nilai. Teori nilai yang digunakan Adam Smith yaitu teori biaya produksi. Pemikir kedua ada J.B. Say. Menurut Say, perekonomian bebas tidak akan terjadi. Produksi berlebih dan pengangguran menyeluruh, tetapi yang mungkin terjadi yaitu kelebihan produksi bersifat sektoral dan pengangguran bersifat terbatas. Yang pemikir ketiga ada Malthus. Malthus adalah seorang ilmuwan teologi di mana kerangka analisisnya tentang teori sewa tanah dan teori penduduk. Teorinya yang sangat sederhana, yaitu kelahiran tidak terkontrol menyebabkan penduduk bertambah menurut deret ukur dan bahan makanan secara deret hitung. Yang ketiga ada David Ricardo yang mengembangkan pemikiran Adam Smith secara rinci dan sistematis, di mana teori yang dikembangkan menyangkut beberapa permasalahan seperti teori tentang distribusi pendapatan, teori perdagangan internasional, dan teori akumulasi dan perkembangan ekonomi. Yang kedua ada sejarah pemikiran ekonomi mazhab sosialis, di mana kritik yang dikemukakan mazhab sosialis berhubungan dengan doktrin laissez-faire dengan pengendalian tangan tak tertata dan intervensi pemerintah. Pemikiran ini membahas tentang teori nilai, pembagian kerja, teori kependudukan, dan the law of diminishing return. Kritik karena asumsi bahwa negaralah yang berhak untuk mengatur kekayaan bangsa. Adapun kritik terhadap mazhab klasik dari mazhab sosialis yaitu yang pertama Lauderdale yang mengkritik bahwa nilai barang ditentukan oleh kelangkaan dan permintaan. Yang kedua Muller dan List bahwa nilai barang ditentukan tidak hanya dari modal fisik tetapi oleh modal spiritual dan modal mental. Dan yang ketiga ada Carey yang melihat tentang teori nilai dan dari segi teori biaya reproduksi. Yang keempat Bastiat yang berpendapat bahwa faktor-faktor yang menentukan nilai barang adalah besarnya tenaga kerja yang dikorbankan pada pembuatan barang, dan karunia alam tidak ada nilainya kecuali telah diolah manusia. Ketiga ada sejarah pemikiran ekonomi neoklasik, di mana yang pertama ada perintis analisis marginal, di mana mazhab neoklasik teori nilai tidak lagi didasarkan pada nilai tenaga kerja atau biaya produksi, tetapi telah beralih pada kepuasan marginal. Pemikir neoklasik yaitu Gosen yang dikenal dengan hukum Gosen 1 tentang kuantitas barang dan tingkat kepuasan, dan hukum Gosen 2 tentang bagaimana konsumen mengalokasikan pendapatannya. Yang kedua ada Jeffons yang berpendapat bahwa perilaku individulah yang berperan dalam menentukan nilai barang dan perbedaan preferences yang menimbulkan perbedaan harga. Yang ketiga ada Menger yang menjelaskan teori nilai orde barang yang mencakup sekaligus teori distribusi yang ditentukan oleh tingkat kepuasan terendah yang telah terpenuhi. Yang kedua ada teori produktivitas marginal, di mana pemikirnya yang pertama ada Clark yang berpendapat bahwa barang sekarang nilainya lebih tinggi dibandingkan masa depan sehingga ada bunga.
Kedua, ada Fisher yang berpendapat arus pendapatan masa depan harus dinilai sekarang dan terjadinya bunga yaitu melalui permintaan dan penawaran terhadap tabungan dan investasi. Yang ketiga, pemikiran Marshall sebagai bapak ekonomi neoklasik. Sumbangan Marshall dalam teori nilai merupakan sintesis antara pemikiran marginal dan pemikiran klasik. Pemikirannya tentang permintaan dan penawaran yang bekerja sama menentukan surplus konsumen, di mana konsumen secara keseluruhan mengeluarkan uang belanja lebih kecil daripada kemampuan membeli. Adapun penyebab runtuhnya aliran neoklasik yaitu krisis ekonomi yang disebabkan oleh kinerja perekonomian dan hilangnya trust atau ketidakpercayaan karena dilanggarnya norma-norma yang diyakini oleh sebagian masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia. Krisis ekonomi berkepanjangan dan invisible hand yang tidak muncul diyakini paham neoklasik menghancurkan campur tangan pemerintah dalam bentuk apapun meskipun untuk kebaikan. Paham neoklasik memberikan kemudaratan khususnya di negara berkembang seperti ketimpangan distribusi pendapatan, kerusakan lingkungan, dan hilangnya norma-norma kebersamaan yang sebelumnya lahir di masyarakat. Yang selanjutnya yaitu sejarah ekonomi kelembagaan lama dan baru. Munculnya aliran ekonomi kelembagaan sebab aliran sebelumnya tidak mampu mengatasi krisis ekonomi khususnya di negara berkembang. Pemikir Omerod menyatakan bahwa aliran neoklasik banyak memberikan pandangan yang menyengsarakan masyarakat karena bagaimanapun negara berkembang belum memiliki dukungan kelembagaan yang kuat, sehingga campur tangan negara dengan kebijakan fiskal dan moneternya tetap diperlukan agar perekonomian suatu negara dapat berkembang dengan kesejahteraan yang relatif merata. Berdasarkan keempat sejarah yang saya jelaskan tadi, maka sejarah yang sependapat dengan saya yaitu sejarah ekonomi kelembagaan lama dan baru, karena menurut saya negara berkembang perlu campur tangan negara dengan kebijakan fiskal dan moneternya sehingga negara dapat berkembang dan kesejahteraan relatif merata. Sekira itu saja yang saya dapat jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.